Contoh kasus yang kedua, Allah ada di mana-mana. Dari analogi kedudukan hubungan ikan dan air, sebelumnya kita juga dapat meluruskan kelalaian pandangan logika yang menyatakan Allah itu ada di mana-mana. Makna di mana-mana dalam bahasa apapun tetaplah bermakna jamak, lebih dari satu. Mustahil Allah ada banyak. Maha suci Allah dari bermakna jamak. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, artinya dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Quran surat Al-Hadid, Quran 57 ayat 4. Mari kita ke analogi ikan dan air lagi. Ikan hidup di dalam air, artinya tubuh ikan diliputi oleh air. Ikan-ikan yang banyak itu bisa berenang ke pelosok manapun di lautan. Tetaplah para ikan itu bersama air. Air bersama ikan di mana saja ikan berada. Ikannya yang banyak dan di mana-mana. Air lautnya tetap satu. Jadi ikannya yang banyak dan ikannya yang di mana-mana. Air lautnya tetap cuma satu. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Artinya Allah ada dimanapun para makhluk berada. Allah esa makhluknya yang banyak. Allahnya esa makhluknya yang banyak dan ada di mana-mana. Bukan Allahnya yang ada di mana-mana. Contoh kasus 3. Allah ada di langit, di arsy. Ingatlah bahwa sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu. Quran surat Al-Fussilat, Quran 41 ayat 54. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahwa Dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang? Quran surat Al-Mulk, Quran 67 ayat 16. Meliputi segala sesuatu bermakna bahwa Allah meliputi sekalian alam, ruang dan waktu, langit dan bumi, dunia dan akhirat, yang nyata dan yang gaib, semuanya diliputi Allah. Dikaitkan dengan ayat kedua, secara antropologis, bangsa manusia di setiap kebudayaan sering menempatkan langit sebagai perwakilan dari makna kedudukan tinggi, suci, adikuasa, dan sebagainya. Berarti klausa Allah yang ada di langit pasti tidak mengacu pada pengertian Allah bertempat di langit, sebab langit juga ada di dalam liputan Allah. Berarti maksud yang tercantum pada ayat ke-16 surat Al-Mulk tersebut mengacu pada pengertian, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang Maha Suci dan Maha Kuasa menjungkir balikan bumi. Dalam kitab Talbis Iblis, membongkar tipu daya iblis, Al-Imam Al-Hafiz Abdurrahman Ibnu Al-Jauzi menegaskan, mereka yang memahami sifat-sifat Allah dalam makna indrawi ada beberapa golongan. Mereka berkata bahwa Allah bertempat di atas arsy dengan cara menyentuhnya. Jika Dia turun dari arsy, maka Dia pindah dan bergerak. Mereka menetapkan ukuran penghabisan bentuk baginya. Mereka mengharuskan bahwa Allah memiliki jarak dan ukuran. Mereka mengambil dalil bahwa zat Allah bertempat di atas
atas ars dengan pemahaman yang salah dari hadis Nabi yanzil Allah ila sama'ad dunya. Mereka berkata pengertian turun yanzil itu adalah dari arah atas ke bawah. Mereka memahami makna nuzul dalam hadis tersebut dalam pengertian indrawi yang padahal itu hanya khusus sebagai sifat-sifat benda. Mereka adalah kaum musabbihah yang memahami sifat-sifat Allah dalam makna indrawi material, dan telah kami paparkan perkataan-perkataan mereka dalam kitab karya kami berjudul Minhaj al-Wusul illa al-Husul. Imam Suyuti rahimahullah mengatakan yang dimaksud man fis sama'i dalam ayat tersebut adalah kekuasaan dan kudratnya, sultanihi wa kudratihi. Jadi yang di langit adalah kekuasaan dan kudratnya, bukan Allah, sehingga penafsirannya yang sahih ialah apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang meliputi sampai di langit kekuasaan dan kudratnya, bahwa dia akan menjungkir balikan bumi dan bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang. Demikian penjelasan dalam tafsir Jajalain penerbit Darul Masyair Damsyik halaman 523 yang senada juga dengan isi tafsir lainnya seperti tafsir Ibnu Katsir juz 4 halaman 511, 512, Maktabah Darussalam Riyadh, tafsir Al-Bahr Al-Muhit, dan kitab Amali Imam Al-Hafiz Al-Iraqi, dan tafsir Qurtubi. Tidak satupun ahli tafsir yang menyatakan Allah bertempat di langit. Maha suci Allah dari sifat bertempat atau mengambil tempat. Demikian juga dengan pemahaman klausa istawa ala al-arsh, Quran surat Al-A'raf ayat 54, bukan bermakna Allah bersemayam atau bertempat di atas ars, melainkan Allah menyempurnakan penciptaan hingga kedudukan tinggi arsy. Dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 130 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Lebanon, Imam Abu Hamid Al-Ghazali wafat 505 Masehi menyatakan menyatakan Maha suci Allah dari meliputi oleh tempat, sebagaimana Maha suci Ia dari dibatasi oleh zaman waktu. Sesungguhnya Dia Allah ada sebelum Dia menciptakan zaman dan tempat, dan Dia sekarang tepat pada sifatnya semula tanpa ada tempat. Sudah banyak ulama salaf maupun kalaf selain Imam Al-Ghazali yang membahas bahwa ars itu bukan tempat bersemayam atau tempat duduk Allah bersinggasana. Di sini kita cukupkan dengan perkataan salah seorang sahabat yang tentunya hidup sejaman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini: sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan Al-Arsh untuk menjohirkan kekuasaannya, bukan untuk menjadikan ia tempat baginya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Abu Mansur At-Tamimi dalam kitabnya At-Tabsirah. Tidak ada apa-apa jika Anda tetap bersikukuh pada pemahaman Allah ada di langit atau di ars.
Kalau yakin Allah ada di langit atau di arsy, Anda pasti akan dengan yakin melakukan hal di bawah ini. Tunjuk ke arah langit mana saja, lalu katakan dengan tegas, Allah ada di sana. Bukankah iman itu artinya meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan? Getar hati macam apa yang terasa setelah Anda melakukannya? Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah para imam yang menyesatkan. Hadis riwayat Muslim. Contoh kasus keempat. Benarkah hanya ilmunya yang maha meliputi? Ada fenomena menarik pada teorema akidah kalangan yang mengukuhkan Allah bertempat di langit atau arsy. Mereka menyatakan bahwa yang maha meliputi itu hanya ilmunya, sedangkan Allah sendiri berdiam di ufuk langit tertinggi arsy. Kalangan ini mengambil sandaran dari ayat-ayat yang sejenis dengan yang ini. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadzakkarun, yang artinya pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu, maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya? Quran Surat Al-An'am ayat 80. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhit. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah pengetahuan Allah maha meliputi segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 126. Catatan penulis. Padahal jika kita periksa lebih teliti, yang disebutkan dalam Quran bersifat meliputi itu tidak hanya ilmunya saja, tetapi juga rahmat dan siksanya. Silakan Anda buka Quran Surat Al-A'raf ayat 156, Surat Yusuf 107, dan Al-Mu'minun ayat 7 dan sebagainya. Wallahu muhit bil kafirin, yang artinya dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 19. Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu bikulli syai'in muhit, yang artinya ingatlah bahwa sesungguhnya Dia maha meliputi segala sesuatu. Quran Surat Fussilat ayat 56. Dari uraian di atas, kita bisa membuat dua macam formula berpikir. A. Siligonisme, gagal Iqra. Data 1. Ilmu Allah maha meliputi. Data 2. Allah maha meliputi. Simpulan gagal paham, berarti Allah kadang di arsy, kadang turun, dan hanya ilmunya yang meliputi. Allahnya tetap di arsy, seperti satelit yang memantulkan sinyalnya meliputi permukaan bumi. Padahal bahkan satelit pun hanya bisa merangkum setengah permukaan bumi, tidak bisa merangkum sebulat-bulat bumi. Mengapa simpulan di atas disebut gagal paham? Sebab yang disebut maha meliputi artinya meliputi segala sesuatu. Yang disebut sesuatu itu termasuk ruang, waktu, dimensi, nyata, dan maya. Langit termasuk arsy, bumi, surga, neraka, dan segala alam, alam jin, alam malaikat, alam barzah,
alam akhirat, dan lain-lain. B. Silogisme waras. Iqra. Data 1. Ilmu Allah Maha meliputi. Data 2. Allah Maha meliputi. Simpulan, dari Allah lah yang sebenar-benarnya Maha meliputi. Adapun sifat-sifatnya otomatis juga bersifat Maha meliputi, sebab zat Allah dan sifat Allah itu esa, bukan terpisah dan bisa dipisahkan. Zat sama dengan diri, sifat sama dengan potensi yang ada pada diri. Setiap ada sifat mesti ada zat, setiap sifat mesti berdiri pada zat. Iktibar untuk mendekatkan paham diri seorang guru dengan ilmu yang ada padanya itu esa, kemanapun sang diri pergi beserta pula ilmu yang dimilikinya. Setiap ada ilmu mesti ada alimun yang berilmu. Kalau benar diri dan ilmunya itu tidak esa dan kadang-kadang bisa dipisahkan, berarti kalau ada guru yang sedang sakit dan berhalangan hadir di kelas, tinggal ia utus saja ilmunya yang mengajari siswa di kelas. Tidak perlu ada si gurunya hadir juga. Seumur hidup pernah tidak Anda sekalian belajar pada ilmu tanpa kehadiran sang pemilik ilmu atau guru di kelas? Masuk akal tidak? Adinul akli, agama itu masuk akal. Beragama hanya mengandalkan akal tanpa dalil juga salah dan sesat. Mengikro dalil juga wajib dengan akal, sebab akal ini cahaya ruh. Fungsi cahaya ruh alias akal itu sebagai pembeda hak dan batil. Dukungan paham sifat 20 dari kalangan muwahhid, ulama-ulama ahli tauhid. Dalam pelajaran dasar-dasar akidah ada pelajaran sifat 20 zat Allah. Pelajaran ini menerangkan sifat-sifat yang esa pada zat Allah. Sifat wujud, dalilnya Quran surat As-Sajdah ayat 6. Sifat qidam, dalilnya Quran surat Al-Hadid ayat 3. Sifat baqa, dalilnya Quran surat Al-Qasas ayat 88. Sifat mukhalafah, dalilnya Quran surat Asy-Syura ayat 11. Sifat qiyamuhu, dalilnya Quran surat Muhammad ayat 38. Sifat wahdaniyah, dalilnya Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Sifat qudrat, dalilnya Quran surat Al-Baqarah ayat 109. Sifat iradat, dalilnya Quran surat Yasin ayat 82. Sifat ilmu, dalilnya Quran surat Al-Mujadalah ayat 7 yang kita bahas sekarang. Sifat hayat, dalilnya Quran surat Al-Baqarah 255. Sifat sama, dalilnya Quran surat An-Nisa ayat 148. Sifat basor, dalilnya Quran surat Al-Hajj ayat 75. Sifat kalam, dalilnya Quran surat An-Nisa ayat 164. Sifat qadirun, dalilnya sama dengan sifat qodrat. Sifat muridun, dalilnya sama dengan sifat iradat. Sifat alimun, dalilnya sama dengan sifat ilmu. Sifat hayyun, dalilnya sama dengan sifat hayat. Sifat sami'un, dalilnya sama dengan sifat sama. Sifat basirun, dalilnya sama dengan sifat basyar. Sifat mutakallimun, dalilnya sama dengan sifat kalam. Perhatikan nomor 14 dan 20 makna keesaan sifat pada zat. Setiap ada sifat kuasa kudrat, tentu ada yang berkuasa qadirun. Setiap ada sifat kehendak iradat, tentu ada yang berkehendak muridun. Setiap ada sifat mengetahui,
ilmu, tentu ada yang mengetahui, alimun. Setiap ada sifat hidup hayat, tentu ada yang hidup hayyun. Setiap ada sifat mendengar, sama, tentu ada yang mendengar, sami'un. Setiap ada sifat melihat, basor, tentu ada yang melihat, basirun. Setiap ada sifat berkata-kata, kalam, tentu ada yang berkata-kata, mutakallimun. Jadi benarkah hanya ilmunya yang maha meliputi? Setelah kita memahami apa, siapa, bagaimana yang disebut Tuhan itu, apalagi yang perlu kita pahami untuk memantapkan iman ini. Sebab mengenal Allah hanya sebatas ilmu saja belum cukup. Kita perlu menyadari kenyataan Allah itu dalam keseharian kita, sehingga keyakinan kita akan Tuhan benar-benar karam di dasar iman. Jawabnya adalah dengan memahami cahayanya yang bersifat maha meliputi, dan kita berada di dalam cahayanya ini agar kita dalam berislam tidak lagi merasa-rasa dan menduga-duga bahwa Allah itu di sana dan kita di sini, masih ada di sana dan di sini, menandakan masih bercerai tidak esa. Setelah mengenal Allah, kita mungkin masih sempat dibuat gentar oleh makhluk. Misalnya takut miskin, gelisah akan masa depan anak, takut celaka di perjalanan, khawatir kehidupan diri dan keluarga berakhir tragis dan terhina, takut menjadi korban kejahatan dan sebagainya. Tetapi setidaknya kita tidak akan pernah bisa lagi ditipu oleh makhluk yang mengaku sebagai Tuhan, baik selama hidup maupun menjelang ajal. Inilah makna hakiki hadis jaminan surga bagi muslim yang berikhrar la ilaha illallah ketika ajal. Setidaknya kita juga tidak akan pernah bisa lagi ditipu oleh manusia yang mengajarkan paham ketuhanan yang menyimpang dari tuntunan kitabullah dan Rasulullah. Inilah keyakinan yang jazam akan Tuhan. Inilah tauhid ilmu yang paling ditakuti iblis bila sampai diketahui anak cucu Adam alaihi salam seluruhnya.